eh, masa tunggunya panjang. Jangan nunggu entar-entar. Kalau nunggu entar-entar Makin panjang lah. makin panjang lagi. Makanya kalau sekarang ini saya ada punya uang 25 juta aja, jangan umroh dulu. Kan suka ada yang nanya begini. Suka yang nanya, Pak Ustadz, apakah umroh dulu atau haji dulu? Kan haji nunggunya. Saya mau daftar haji, punya uang segini berdua dengan istri 50 juta. Oh iya bagus. Udah saya bilangin ke teman saya BSI. Itu nggak jadi. Oh saya nggak jadi bayar hajinya. Daftar hajinya kenapa? Anak saya minta motor. Naudzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Muda, senang sekali saya Riki dapat menyapa Anda kembali. Dalam episode kali ini telah hadir bersama kita Bapak Daloh Abdallah. Beliau adalah Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia, PPI Pari. Selamat datang Pak Daloh. Terima kasih sudah hadir di podcast Talk BPKH kali ini. Pak Daloh, mungkin banyak orang yang belum tahu nih Pak, apa saja sih tugas PPI Pari ini, Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia. Tapi sebelum masuk ke situ Pak, boleh nggak Pak sedikit cerita soal latar belakang Bapak sendiri, entah pendidikan sampai keluarga Pak. Silakan Pak. Ya, baik, terima kasih Pak Riki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga izin menyapa Haji Muda ya. Ya. Ya, untuk semuanya di seluruh Nusantara. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Daloh Abdallah, Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia. Dan latar belakang saya memang dari sejak jadi pegawai itu udah jadi penyuluh. Saya itu sebelum jadi pegawai saya pernah juga jadi dosen ya, dan jadi guru masyarakat lah, ceramah di ta'lim di mana gitu. Tapi sejak tahun 2000 per 1 Maret 2000 tahun 2000 saya jadi PNS di Kementerian Agama, kebetulan formasinya penyuluh agama. Jadi kalau bicara penyuluh agama memang udah panjang tuh sejarahnya sampai sekarang. Mungkin udah banyak teman-teman saya yang seangkatan jadi penyuluh, bahkan udah banyak yang lari kemana-mana gitu ya. Ini kepala KUA, jadi kepala Kemenag, ada yang termasuk ada yang pernah jadi direktur haji, bahkan sekarang sekretaris PHU Dirjen Haji itu juga dulunya penyuluh bersama dengan saya, Pak Arfi Hatim itu. Bahkan ada juga kawan saya di Utara penyuluh tuh yang udah calon 1 Pak Asruni Am, udah profesor ya toh. Itu dengan saya dulu penyuluh, saya panjang jadi penyuluh, dan mungkin salah satu yang bertahan lah gitu sampai puluhan tahun jadi penyuluh. Tapi kemudian ketika Bapak memutuskan untuk masuk ke Kementerian Agama menjadi pegawai negeri sipil misalnya, dan khususnya di bidang penyuluhan ini apa Pak? Dan kemudian Bapak memutuskan saya mengambil penyuluhan ini. Karena memang saya menyesuaikan dengan background dan minat saya. Jadi saya itu kuliah juga dulu kan di IAIN, IAIN Sunan Gunung Jati Bandung tuh memang jurusan dakwah. Terus saya dilatih dakwah itu bahkan sejak masih di aliyah itu udah diminta untuk naik mimbar, udah isi khutbah segala macam. Jadi memang dunianya udah di dunia dakwah. Jadi di antara profesi di pegawai negeri yang memang napas dakwah ya penyuluh agama. Jadi saya pas banget gitu pada waktu itu. Untuk pertama kalinya di Kementerian Agama itu mengangkat PNS penyuluh agama itu saya angkatan pertama, Pak. Wah, itu tahun 1999 itu angkatan pertama ada namanya jabatan fungsional penyuluh agama. Oke. Iya. Jadi ini apa namanya, peletak batu pertama, angkatan pertama. Oke. Iya. Nah, dari apa yang kemudian Bapak kerjakan jadi penyuluh dari awal ketika Bapak memang berkarir di Kementerian Agama,
ada nggak sih Pak yang kemudian Bapak alami, pengalaman Bapak itu yang Bapak rasa cukup berat atau kemudian itu menjadi hal yang kemudian Bapak ingat sampai hari ini? Iya, dan jadi penyuluh itu memang tantangannya sangat berat ya. Kenapa? Karena penyuluh itu pertama waktu itu memang jabatan yang masih belum dikenal oleh masyarakat. Namanya jabatan baru. Iya. Terus untuk kita bekerja pun itu harus bikin konsep sendiri, harus kalau binaan mah itu harus membentuk sendiri segala macam, sehingga kita jadi penyuluh itu dituntut untuk punya ilmu-ilmu terapan, mungkin bagaimana cara membangun sinergi dengan lintas sektoral dan mempersiapkan berbagai macam bermacam-macam wilayah binaan dan sasaran itu memang harus dikonsep sendiri. Itu awalnya kadang-kadang ada begini ya, itu kita jadi penyuluh ini harus berangkatnya itu dari mana gitu kan, awalnya begitu. Jadi kalau dulu saya tuh ditugaskan di kecamatan. Itu di Jakarta juga atau di Jakarta? Di Jakarta. Berarti memang dari awal diangkat pertama sudah berposisi di Jakarta Pak ya? Di kecamatan itu udah wilayah binaannya itu di situ. Binaan kita wilayah kecamatan. Nah, di kecamatan itu kita untuk mendapatkan ya kelompok binaan itu kita harus kemana-mana dulu, harus silaturahmi ke camat, silaturahmi ke MUI, ke DMI, ke NU, kemana, ke lembaga-lembaga, tokoh-tokoh agama dan sebagainya. Sehingga itulah yang seninya jadi penyuluh itu di situ. Jadi kalau guru diangkat jadi PNS guru, udah tugasnya udah ngajar kamu di madrasah ini, di guru itu, muridnya ini, kelas ini, kurikulumnya ini. Begitu. Ke penghulu ditugaskan jadi penghulu, udah di KUA ini tugasnya ya nikahin, ya tugasnya ya tujuh ya sekitar di situ ya di lingkup KUA. Tapi kalau penyuluh itu tidak. Jadi penyuluh itu dikantorkan atau ditempatkan tugas itu di KUA, tapi harus melayani semua layanan keagamaan. Di penyuluh itu harus melayani semua keagamaan itu, bukan hanya bimbingan penyuluhan. Untuk bimbingan penyuluhan aja kita itu harus membentuk kelompok binaan itu untuk di Jakarta ya. Untuk di Jakarta itu untuk penyuluh agama ahli pertama golongan 3A itu minimal tuh 6 kelompok binaan. 6 kelompok binaan itu ada berapa banyak Pak anggotanya? Anggotanya itu ya minimal antara 30 sampai 50 orang lah. Satu kelompok gitu Pak? Satu kelompok ya. Walaupun dalam kenyataannya kan bisa ratusan juga. Oke. Iya. Nah, beralih lagi tadi soal pertanyaan tadi di awal ketika saya membuka misalnya Pak ya. Tadi kan ada banyak masyarakat memang belum banyak mendengar soal IPARI ini, Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia, karena sebelum kita banyak bicara soal ini kan sudah ada Bapak sampaikan informasi bahwa sebelumnya ini bentuknya Pokja Pak ya, dari tahun 90-an, dan kemudian di tahun 2023 ketika ada regulasi yang mengatur soal profesi, baru kemudian muncullah IPARI ini gitu ya Pak. Nah, diceritain itu Pak, IPARI itu seperti lebih detail lagi Pak, tugasnya, fungsinya seperti apa tuh Pak di tingkatan masyarakat? Ya. Jadi IPARI itu kan organisasi profesi ya. Jabatan Fungsional Penyuluh Agama, Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia. Jadi bukan penyuluh agama Islam, tapi penyuluh Republik Indonesia, karena anggotanya itu semua agama ada di situ ya. Jadi ini IPARI ini memang itu amanat dari Menpan RB 9 2023 dan hukumnya wajib. Jadi setiap
jabatan penyuluh fungsional itu memang harus punya organisasi profesi. Alhamdulillah IPARI ini berdiri pada tanggal 26 Mei tahun 2023 dan kebetulan tahun ini adalah hari lahirnya yang kedua. Ya, jadi tujuan utamanya IPARI ini adalah bagaimana bisa mampu meningkatkan kapasitas, kompetensi, profesionalitas para penyuluh agama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, atau memberikan bimbingan bimbingan dan penyuluh kepada masyarakat. Termasuk di dalamnya itu adalah ada advokasi, jadi ada fungsi advokasi itu. Kalau secara umum penyuluh itu memang fungsinya ada 3 juga, ada 4. Yang pertama itu kan fungsi penyuluh itu ada fungsi informatif, fungsi edukatif, fungsi konsultatif, dan advokatif. Ya. Itu secara individu itu 4. Dan yang harus dikerjakan oleh penyuluh itu. Informatif udah jelas ya, sebagai ujung tombak Kementerian Agama, corong Kementerian Agama, menyampaikan berbagai informasi terkait dengan masalah regulasi, masalah kebijakan, dan lain-lain lah terkait dengan yang dikeluarkan kebijakan-kebijakan oleh Kementerian Agama khususnya. Itulah penyuluh yang harus menyampaikan. Makanya di KUA itu kembali tadi yang pertanyaan tadi itu bahwa penyuluh itu bukan hanya memberikan bimbingan penyuluhan keagamaan, tetapi banyak layanan lain. Bahkan di KUA itu sekarang udah ada 12 layanan yang dilayani oleh penyuluh. Misalnya apa, Pak? Misalnya pertama tentang pemberantasan berita huruf Al-Quran, kemudian tentang pencegahan radikalisme, terorisme. Termasuk ke moderasi beragama berarti, Pak ya? Ya, termasuk masalah moderasi agama, kerukunan umat beragama, termasuk di dalam tuh pendampingan produk halal, manasik haji, terus pemberdayaan ekonomi umat, zakat, stunting, bahkan sekarang ini ditambah lagi teologi. Jadi penyuluh itu memang penyuluh agama. Mungkin orang tuh kesannya kalau penyuluh agama itu ya hanya ngajar majelis taklim, ceramah aja gitu padanya, ceramah ajarin khutbah, bab wudu, bab sholat. Tidak, Pak. Makanya saya bisa sampaikan tadi penyuluh agama itu memang unik gitu ya. Di awal-awal tuh begitu, kita harus mulai kerja dari mana. Makanya penyuluh agama itu punya dalam setiap jabatan itu kan, jabatan penyuluh itu ada yang penyuluh ahli pertama, ahli muda, ahli madya. Itu masing-masing punya ruang lingkupnya. Tapi setiap itu tentu mereka itu kan harus mengidentifikasi potensi wilayahnya, menganalisis data dan seterusnya itu. Makanya setiap penyuluh agama itu wajib membuat ya semacam RKO, rencana kerja operasional itu, untuk ada yang 5 tahunan, yang tahunan begitu. Ya itu bikin sendiri. Di Sunsedina kembali kepada IPARI. Jadi tadi secara individu penyuluh itu memang fungsi informatif, edukatif, konsultatif. Nah, yang berkaitan dengan organisasi profesi IPARI itu kita ambil yang fungsi advokatif. Jadi fungsi advokatif ini juga bagaimana juga IPARI itu selain tadi meningkatkan profesionalisme penyuluh, kompetensi dan sebagainya, juga kita mengadvokasi untuk memperjuangkan hak-haknya. Hak penyuluh, misalnya penyuluh itu kan punya hak untuk naik pangkat, punya hak untuk naik, meningkatkan tunjangannya dan sebagainya gitu ya. Baru saja kita belum lama juga dalam waktu yang cukup panjang itu memperjuangkan untuk menetapkan perhitungan kebutuhan formasi penyuluh. Dan alhamdulillah dalam waktu yang cukup panjang, hampir 4 tahunan lebih, kemarin tanggal 20 itu kita udah
mendapatkan ya 2 ACC ketok palu lah dari Menpan RB itu kita udah bisa mengusulkan dalam 5 tahun ke depan itu sekitar 71.000 penyuluh agama untuk ke depan. Pertambahan lagi Pak, kalau sebelumnya kan saya dengar itu sekitar 60.000 Pak ya, anggota Itu yang existing yang udah ada. yang sudah ada. Nah karena kita ini kan berdasarkan hasil perhitungan kebutuhan penyuluh itu satu penyuluh itu berdasarkan penduduk itu harus membina sekitar 3.500 orang masyarakat ke penyuluh. Makanya dihitung dengan jumlah penduduk yang berumur usia mulai 5 tahun sampai 50 tahun itu kena rumusnya itu per penyuluh itu berarti harus menangani satu orang penyuluh itu 3.500 orang. Ini ya, ujung dengan, tombak banget berarti Pak ya. Iya, dengan 3.500 orang itu ya itu dihitung-hitung tuh kalkulasinya dari 5 tahun ke depan tuh perlu 71.000 penyuluh agama itu khusus Islam aja Pak, belum yang 71.000 baru Islam saja. Kalau itu. ditotal dengan semua Nah agama, sekarang existingnya kita yang ada itu kan sekitar 38.000. Berarti kan masih banyak kita kekurangan penyuluhnya Pak. masih 2 kali lipatnya berarti. Kayak saya tadi aja kan ada di NTT itu ada yang curhat lah ke saya penyuluh NTT, katanya Pak Ketum kami ini katanya penyuluh menangani 2 kan kemenang katanya. Bagaimana? Berarti menangani 2 kabupaten pas 1 penyuluh. Begitu ya. Kalau di Jakarta mungkin kita ada lumayan banyak. Betul. Ya, tapi di daerah-daerah Pak. Oke. Di Lampung itu ada yang 1 kabupaten itu cuma 1 orang penyuluhnya. Makanya kita perjuangkan tuh IPARI bersama dengan istri pembina ya dengan Bimas itu bagaimana supaya ada penambahan kuota formasi penyuluh itu aja. Ini salah satu yang kita rekomendasikan di Rakernas juga. Begitu. Termasuk juga kita ingin juga memperjuangkan nasib para P3K Pak. Karena P3K ini kan sekarang ya ada kan setang aja ya. Jadi 3 aja udah sampai 5 tahun itu gak naik. Nggak bisa naik pangkat gitu ya. Ya kita juga udah mulai bikin rekomendasi supaya P3K itu ada jenjang karirnya. Karena terjadi di daerah di Jambi kalau nggak salah tadi yang saya ngobrol itu. Ada P3K yang udah di SK-kan jadi kepala KUA Pak. Penyuluh agama. Karena kepala KUA itu sekarang boleh penyuluh Pak. Oke. Bukan hanya penghulu, bahkan perempuan pun sekarang boleh jadi kepala KUA. Sekarang ini berdasarkan PMA nomor 24 tahun 2024. Kepala KUA itu dijabat oleh penghulu atau penyuluh. Kalau dulu kan hanya penghulu aja bisa di kepala KUA. Sekarang penyuluh bisa di kepala KUA itu diberikan tugas tambahan sebagai kepala KUA. Nah, udah terjadi di daerah itu P3K diangkat jadi kepala KUA. Dicabut lagi SK-nya karena tidak ada regulasinya. Padahal di situ itu kekurangan SDM, nggak ada. Jadi sampai kadang ada beberapa KUA kosong berarti ya? Nggak ada kepala KUA-nya. Ya kosong karena tadi regulasi tadi Pak ya? Karena regulasi itu ya. Makanya kita juga IPARI itu salah satunya juga tuh mengadvokasi Pak. Iya. Jadi beda organisasi dengan advokasi yang individu. Karena tadi kan fungsi penyuluh tuh yang 4 tuh diantaranya advokasi. Kalau yang individu itu memberikan pendampingan kepada binaannya, baik terkait dengan masalah pribadi, keluarga dan lain sebagainya. Memang penyuluh memberikan pendampingan. Jadi tantangannya itu dikasih ada 1 alamat calon jamaah haji. Belum tentu 1 kali datang itu ketemu Pak. Besoknya datang lagi. Kadang udah datang Assalamualaikum, belum pulang kerja. Datang lagi di luar kota. Besok datang dan bisa 1 calon jamaah bisa sampai 3-4 kali datang baru ketemu. Begitu dapat udah sih. Iya. Nah, sejauh ini Pak, misalnya kan masyarakat tadi seandainya memang para penyuluh itu kan turun ada di dinamika ada segala macam. Butuh apresiasi. Apa sih Pak yang bisa dijalin kerjasama atau kolaborasi antara notabene kan IPARI ini kan penyuluhnya di bawah Kementerian Agama. Dengan BPK sendiri apa Pak yang bisa dikerjasamakan di masa mendatang? Jadi saya sangat bersyukur ya Allah itu yang mempertemukan saya dengan BPKH ini ya.
Ya karena sebenarnya kita udah lama pengen silaturahmi ke BPKH itu. Cuman ya pada tahun ini udah Allah izinkan bisa ketemu, dan ternyata setelah saya ngobrol misalnya dengan Pak Demi, dengan Pak Arif, ternyata banyak yang bisa dikolaborasi, termasuk dari Pak Hari semalam itu. Ketika memberikan materi di Rakernas itu banyak sekali yang bisa kolaborasi dengan IPARI. Ya mungkin termasuk masa sosialisasi, termasuk juga ada program kami yang selama ini dilaksanakan secara mandiri, Pak, itu manasik sepanjang masa gitu ya. Dan itu pemerintah belum bisa melaksanakan, Pak. Tapi kalau kita penyuluh udah bisa melaksanakan. Sampai istilahnya calon jamaahnya tuh berbayar kalau ongkos sendiri gitu. Itu yang manasik sepanjang masa, dan ternyata ini manasik sepanjang masa ini sangat dirasakan oleh jamaah-jamaah. Jadi dengan manasik yang disediakan oleh pemerintah untuk jamaah mandiri, Pak, 6 kali di KUA, 2 kali di Kemenag, itu kadang-kadang ada jamaah yang cuman ikut sekali 2 kali. Nggak maksimal akhirnya. Nggak maksimal lagi ya, nggak maksimal. Makanya dengan program manasik sepanjang masa ini sangat baik, makanya kita pengen lah ini bergandengan dengan BPKH gitu ya, bagaimana supaya ini juga bisa berjalan, sosialisasi literasi, terutama literasi itu utama ya, karena kita juga sedang mengusung masalah literasi ini. Jadi bagaimana pada penyuluh itu di semua akun media sosialnya itu mengkampanyekan BPKH. Itu yang belum, Pak. Kenapa belum? Karena memang kita belum terlalu tahu gitu lebih jauh tentang BPKH, sehingga kan kita tidak bisa juga menyampaikan sesuatu yang kita aja belum begitu tahu. Akhirnya kan bisa salah menyampaikan, terutama terkait dengan masalah keuangan. Selama ini kita paling juga sosialisasi haji itu ya ketika ya itu aja paling mengajak-ngajak gitu. Kayak saya dari sekarang suka kalau saya ngisi pengajian apa itu ngajak-ngajak supaya segera daftar. Kenapa? Karena masa tunggunya panjang. Jangan nunggu entar-entar. Kalau nunggu entar-entar makin panjang lah. Makin panjang lagi. Makanya kalau sekarang ini saya udah punya uang 25 juta aja, jangan umroh dulu, kan suka ada yang nanya begini. Suka yang nanya, Pak Ustadz, saya bilang kalau punya duit 25 juta, haji dulu, daftar dulu. Nah, kalau udah daftar haji, umroh. Masalah nanti sampai nggak sampainya berangkat ya itu urusan lain, urusan awal. Yang penting daftar dulu, itu diantara yang selama ini ya. Tapi mungkin nanti kalau kita udah kerjasama dengan BPKH kan dapat ilmu. Saya nanti pengennya tuh nanti kita ada secara berperiode gitu komunikasi, ngumpulin apakah online apa offline dengan penyuluh itu untuk mendapatkan informasi lebih jauh terkait dengan peran dan fungsi BPKH itu. Karena kita nggak bisa menyampaikan ke masyarakat kalau belum diberikan informasi dari sumbernya, begitu. Tak kenal maka tak sayang, Pak ya. Iya, begitu. Jadi mesti tahu dulu nih, ini BPKH apa tugasnya dan apa pekerjaannya gitu, Pak ya. Iya. Sejauh ini memang selama Bapak ada di penyuluh dan kemudian sekarang menjadi ketua umum, memang informasi yang didapat mengenai BPKH sangat minim sekali, Pak. Minim. Jadi sangat tergantung ke individu. Kayak saya aja dapat itu informasi BPKH ya kadang-kadang dapat misalnya dari media-media yang di-share dari Kementerian Agama ya. Ya tapi sebatas itu, misalnya tentang yang nanya tentang biaya haji. Ada yang bilang kok biaya haji itu mahal. Ada ini saya bilang, tapi kalau saya nggak pernah bilang biaya haji mahal. Ya, kalau saya selalu biaya haji Indonesia itu sangat murah, bilang begitu. Kenapa? Karena ada subsidi, kan ada yang nanya begini. Itu uang haji dipakai apa sih katanya? Kita bertahun-tahun ditaruh di tabungan itu. Yang gitu-gitu itu penyuluh itu yang udah menjelaskan ke masyarakat itu. Tapi belum semua penyuluh, karena itu sangat tergantung kepada informasi yang dia terima. Kan masih terbatas informasinya. Kalau saya aja karena mungkin saya sering interaksinya lah. Ada interaksinya, saya bisa menjelaskan, Pak.
kalau uang ini pakai uang optimalisasi dana haji segala macam itu, tapi itu sebatas yang kita tahu aja. Jadi kita udah mengkanter. Kadang-kadang kita menerima apa orang bergebu-gebu gitu, ceramah di mimbar, menyerang masalah dana haji segala macam gitu kan. Itu penyuluh mengkanter. Begitu. Makanya informasi ini sangat penting nanti dengan kerjasama dengan BPK ini kita bisa lebih banyak mendapatkan info program-program yang tentu yang berdampak lah kepada masyarakat yang masalah gitu. Iya, tadi menarik Pak, maksudnya dinamika kalau kita menghadapi selama ini kan kita bertanya-tanya Pak, tadi seperti saya sampaikan, siapa sih yang memberitahu kemudian ketika jamaah haji itu memang saatnya berangkat, atau siapa sih yang memberitahu kalau kemudian dia tidak bisa berangkat, apa alasannya, dan kemudian akan bertemu dengan masyarakat. Sekarang yang udah mau dapat kuota si Fulan berangkat tahun ini, telepon nggak punya atau nomor teleponnya udah ganti. Akhirnya kan penyuluh yang datang tok-tok didatang ya alamat. Datang ke Pak RT-nya, Pak RW-nya, Pak RT-nya. Oh, orangnya katanya udah pindah ke sini, cari ke sini. Seperti itulah Pak, perjuangan penyuluh membantu pelayanan haji. Ini amanahnya berat Pak ya, maksudnya gini, kita kalau udah sampai pada titik misalnya beban kerja kita sudah terlalu memuncak gitu, ya sudahlah, mungkin nggak ketemu ya sudah. Ada nggak Enggak. kayak gitu Pak? Apa harus dikejar? Kalau masih ada informasi dikejar. Kecuali kalau putus misalnya, lagi berlayar gitu, udah itu tinggal dibikin catatan, laporan. Oh si A ini berlayar nih setahun misalnya gitu. Jadi nggak mungkin lah dia berangkat di tahun ini lagi. Si B lagi sakit. Misalnya si C memang dia lagi pilot. Jadi yang buat melunasinya nggak ada. Intinya itu bawa berita, bawa hasil yang mungkin nih si A ini mau daftar lunasin, ada yang tidak daftar karena sakit, ada yang tidak daftar karena tidak ada uang, ada yang tidak ketemu alamatnya, ya kayak begitulah. Tapi semuanya itu terlaporkan, tercatat dan dilaporkan kepada Kementerian Agama kota lah gitu kan, Kemenag kota gitu. Nah, saya menarik tadi soal Bapak sampaikan bahwa ada beberapa orang yang memang melihat nunggu, kalaupun saya nabung haji ini nunggunya terlalu lama. Karena ada beberapa orang bilang, ya sudah kalau saya mau melihat Mekah atau melihat Ka'bah, ya saya umroh saja. Nah itu yang kemudian tadi Bapak bilang pentingnya haji dulu sebelum umroh. Nah itu Bapak bisa jadi dari segi perspektif keagamaan misalnya. Iya, jadi begini kan, haji itu kan kewajiban seumur hidup, sama umroh juga wajib seumur hidup ya gitu sebagian ulama. Tapi tidak semua ulama mengatakan umroh wajib. Ya, tapi kalau Imam Syafi'i sih wajib gitu ya seumur hidup. Nah, tapi haji itu lebih utama karena haji itu kan menyangkut di rukun Islam kan, begitu langsung disebut. Makanya kalau saya ditanya umroh dulu haji dulu, saya bilang punya duit mendingan daftar haji dulu. Kalau udah daftar haji, entah Allah akan ngasih rezeki untuk umroh. Ya mungkin saya kira yang pengen kita disatukan persepsinya ke teman penyuluh. Kalau misalnya BPK setuju dengan bahasa itu misalnya, itu yang kita viralkan gitu. Ya karena saya udah berhasil Pak itu. Saya itu begitu itu ngegembosin jamaah itu dengan cara itu saya udah banyak orang Pak. Ngegembosin dalam artian mengajak mereka. Mengajak maksudnya. Kan sebenarnya Pak Ustadz umroh dulu, udah haji dulu. Kalau nggak tahu nih, sini saya antar nih, ada Bank Mega Syariah, ada BSI, ada apa, yuk saya bilang. Segitu. Istilahnya supaya apa? Saya bilang kalau umroh itu belum menggugurkan kewajiban haji. Tapi kalau haji itu umrohnya udah gugur segitu ya. Iya. Ya kalau umroh kan hajinya tetap belum gugur. Ya, tapi kalau udah daftar haji
umrohnya itu udah gugur gitu. Kan otomatis haji udah pasti umroh begitu. Karena tadi Pak ketidaksabaran mau ngeliat tanah suci gitu kan. Kapan Ya, lagi saya melihat tanah suci? Sebenarnya umur saya udah sekian puluh tahun misalnya ya, gitu. jadi cara kita ini, Pak, saya tuh udah ada beberapa orang yang ngikutin omongan saya. Setelah dapat haji itu dapat rezeki umroh juga. Wah, alhamdulillah. Ya itulah kadang-kadang begitu. Malah saya juga punya cerita yang agak baik juga. Gimana tuh Pak? Ya dengan penista nggak baik. Dia udah ngomong ke saya, Pak Ustad, saya mau daftar haji, punya uang segini berdua dengan istri 50 juta. Oh iya bagus. Udah saya bilangin ke teman saya BSI. Itu nggak jadi. Oh saya nggak jadi bayar hajinya. Daftar hajinya kenapa? Anak saya minta motor. Naudzubillah Pak. Pokoknya nggak enak lah menceritakannya. Saya udah gak enak lah menceritakannya. Uang habis, motor nggak ada. Oh pokoknya udahlah kira-kira seperti itulah. Makanya ini mah apa kebenaran apa tapi yang jelas saya tuh menemukan sendiri orang yang udah ke saya bilang ngomong, Pak Ustadz yang mau daftar haji. Tapi akhirnya nggak jadi tadi Pak ya? Nggak jadi, batal. Oh, batal kenapa batal? Itu anak saya minta motor itu yang PE itu yang harga 32 juta itu berapa? Ya. Akhirnya musawab. Ini jadi pelajaran. Udah diniatin mau haji jangan sampai terganggu dengan urusan dunia, itu aja saya mau. Dunia akhirnya itu hilang semua Pak. Akhirnya akhiratnya nggak dapat, dunianya juga nggak dapat juga tadi Pak. Bukan masalah nggak dapat, dunianya rugi. Rugi. Karena dapat musibah lah istilahnya. Itu mungkin walaupun juga itu nggak semua gitu, cuman ini mah hanya Pengalaman saya yang orang udah niat mau mengeluarkan duit untuk berangkat haji itu tahu batal hanya karena untuk urusan yang mungkin tidak terlalu urgen. Ya. Jadi pahalanya sudah didapat Pak ya, masalah kemudian Kan ada sebuah hadis itu dia dapat pahala haji mabrur. Sudah haji mabrur juga. Dapat pahala haji mabrur. Masya Allah. Iya. Jadi kalau udah kesadaran itu terbangun, semestinya memang tidak ragu lagi untuk daftar haji Pak. Iya. Cuman itu yang belum tersosialisasi. Dan kesadaran mungkin ustadz atau mungkin juga para penyuluh juga masih jarang Pak yang menyampaikan tema-tema seperti ini. Gitu. Ya memang apa namanya, saya tadi melihat memang strategis sekali memang peran penyuluh agama Republik Indonesia ini bersentuhan langsung dengan masyarakat, bisa jadi teman advokasi, teman curhat, menyampaikan kemudian dalil-dalil agama secara lebih apa namanya dengan bahasa-bahasa keseharian masyarakat lebih bisa dipahami gitu Pak ya, karena memang mereka hidup di dalam masyarakat itu sendiri. Ya kita berharap memang ada kolaborasi di masa mendatang antara IPARI dengan BPKH. Justru itu yang kami, dan bahkan salah satu kemarin yang diprogramkan dan rekomendasi dari Rakernas kedua IPARI ini dengan segera kita ingin membuat kolaborasi MOU dengan BPKH, tinggal nanti materinya seperti apa mungkin nanti akan kita tindak lanjuti lah segera gitu. Karena ini apa ya menjadi peluang yang sangat baik lah untuk kedua belah pihak lah begitu. Ya harapannya sendiri Pak, ini kan Rakernas ini belum lama berlangsung nih. Untuk para penyuluh yang kemudian ada di bawah Bapak ini seperti apa Pak di masa mendatang? Atau tadi kan Bapak bilang ada pekerjaan advokasi di situ kan. Nah, harapannya Bapak ke penyuluh itu seperti Iya, yang pertama kita pengen penyuluh itu satu komando Pak. Jadi komando kita diminta untuk mengawal asasita pemerintah, program-program unggulan pembinaan agama. Ya kita satu komando penyuluh dari atas ke bawah itu semua satu jalan. Yang kedua kita ingin memaksimalkan media sosial Pak, medsos. Karena kita udah mewajibkan semua penyuluh itu harus punya akun media sosial, Instagram atau YouTube dan lain sebagainya. Ya itu. Kalau boleh disebut Pak, media sosial IPARI sendiri sudah ada belum Pak? Apa namanya akunnya? Ya. Jadi udah ada, webnya udah ada, TV IPARI udah ada, cuman belum maksimal aja. Artinya masyarakat kalau mau mencari informasi bisa langsung ke situ Pak ya? Ada webnya. Iya. Jadi apa penyuluh ini yang jumlahnya cukup banyak, bisa jadi tadi apa namanya garda terdepan dalam menyampaikan informasi yang tadi disampaikan oleh Kementerian Agama dan pemerintah ya Pak. Nah ini tadi berkaitan dengan haji lagi Pak, balik lagi karena ini kan memang bagian dari
tugasnya BPKH juga kan Pak ya, mengelola dana haji dengan maksimal. Nah, dari Bapak Dalo sendiri, dari pengalaman kemudian bertemu ke masyarakat, ada nggak Pak ingin disampaikan kepada masyarakat khususnya kaum muda ini terkait pendaftaran haji Pak? Iya. Jadi saya sebagai ketua umum IPARI ya, yang membawahi puluhan ribu penyuluh di seluruh Indonesia, ya berharap kepada masyarakat yang sudah merasa mampu gitu ya untuk segera mendaftar. Jadi jangan menunggu nanti udah pensiun, nanti udah ini udah itu. Ketika di saat itu sudah ada uang 25 juta langsung daftar. Karena itu udah dianggap udah mampu. 25 juta daftar. Kalau tidak udah mampu, itu takutnya terkena satu hadis ya. Pal yamut insaan Yahudian atau insaan Nasranian. Kalau orang itu sudah punya kesempatan untuk melakukan suatu kebaikan, apalagi perintah, tapi dia terlewatkan, padahal udah sempat mati, itu kan ancamannya berat. Mati Yahudi atau mati Nasrani gitu. Atau mati jahiliyah atau mati jahiliyah. Berat banget Pak. Nah, saya kira itulah pesannya. Ya kalau udah punya duit udah daftar aja dulu, jangan mikir-mikir sekian tahun kan, dan mikir waduh saya ini 50 tahun 30 80 udah gak kuat lah haji, mending gak usah daftar. Itu banyak yang begitu. Ya jadi akhirnya tadi seperti Bapak, walaupun nggak semua tadi kan ya, ketika ada kesempatan ayolah daftarlah, jangan nyanyikan itu kan tadi. Dari perspektif agama juga ada pahala yang kemudian digajar, walaupun pada jalan memang qadarullahnya memang sudah berangkat seperti itu Pak ya. Iya. Ya tadi ada pahala mabrur, ada kemudian kalaupun ada rizki akan diberikan kesempatan untuk umroh misalnya. Insya Allah. Karena memang sudah mendaftar. Jadi jangan khawatir kemudian kehilangan rizki ketika mendaftarkan Betul. haji itu sendiri Pak. Baik, terima kasih Bapak Daloh Abdullah, Ketua PP IPARI, atas waktu dan wawasan yang sangat berharga ini. Kita berharap informasi tadi yang disampaikan bermanfaat bagi pendengar podcast BPKH dan juga tidak lagi ragu-ragu untuk kemudian menemui penyuluh-penyuluh yang ada di wilayah masing-masing. Iya. Sekali lagi terima kasih Pak Dalo atas waktunya. Sampai berjumpa lagi di episode BPK Talks berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.